Revolusi Rusia pada tahun 1917 adalah sebuah gerakan politik di Rusia yang telah memuncak pada tahun 1917 dengan penggulingan pemerintahan provinsi yang telah mengganti sistem Tsar Rusia dan menuju ke pendirian Uni Soviet yang berakhir sampai keruntuhannya pada 1991. Latar belakang Revolusi Rusia. Awal Revolusi Rusia pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II di tahun 1894 sampai 1917, pemerintahan Rusia sangat bersifat autokratis dan reaksioner, tapi dalam bidang ekonomi sangat progresif dan terutama dalam bidang industri seperti tekstil, batu bara, besi, dan pertambangan. Dengan industri yang maju tersebut, muncullah kaum buruh. Di tahun 1905, terjadi pemberontakan kaum buruh dengan bertujuan untuk menuntut persamaan hak dan perbaikan nasib. Hal itu sejalan dengan semboyan mereka, yaitu sama rasa, sama rata. Selain itu, pemerintahan liberal dituntut oleh para rakyat. Kemudian, pada waktu itu juga kekalahan yang dialami oleh Rusia melawan Jepang. Dalam situasi yang sedang kacau, Tsar Nicholas II masih bisa mengatasi keadaan dengan cara menjamin kebebasan dan pembentukan Duma atau disebut daerah perwakilan rakyat Rusia. Tapi Duma juga terjadi pertentangan antara kaum liberalis dan kaum liberal yang menghendaki adanya monarki konstitusional, sedangkan dari kaum liberal menghendaki dengan susunan masyarakat yang sosialis. Nicholas II memihak kaum sosialis dan bersikap sangat keras sehingga Duma dibubarkan. Hal itu kemudian mendorongnya revolusi Rusia. Penyebab revolusi Rusia. A. Pemerintahan Tsar Nicholas II. Pemerintahan Tsar Nicholas II mengizinkan dibentuknya Duma, daerah perwakilan rakyat Rusia. Tetapi keberadaannya cuma sandiwara belaka, karena anggota-anggota Duma adalah orang-orang yang pro pemerintahan Tsar dan hasil-hasil rapat dan rekomendasi Duma kepada Tsar tidak pernah dihiraukan. Yang B. Susunan pemerintahan Tsar. Pemerintahan pada masa Tsar Nicholas II tidak disusun secara rasional, tetapi atas dasar favoritisme. Tsar tidak memilih orang-orang yang cakep buat pemerintahannya, tetapi orang-orang yang dipilih untuk jabatan pemerintahannya cuma orang-orang yang disukainya. Yang C. Perbedaan sosial. Kondisi kehidupan antara kedua golongan masyarakat di Rusia pada masa itu sangat jauh perbedaannya. Tsar dan para bangsawan hidup mewah dan kaya raya, sedangkan rakyat, terutama petani dan buruh, sangat miskin dan sengsara. D. Persoalan tanah. Perubahan kebijakan agraria oleh Menteri Stolypin pada tahun 1906 cuma menghasilkan perubahan tanah-tanah Mir jadi milik perseorangan anggota Mir. Di luar Mir masih banyak tanah yang berukuran luas yang jadi milik para tuan tanah. Baik bangsawan atau para kulak, petani-petani besar, tanah-tanah ini dikerjakan oleh para petani-petani kecil atau buruh tani. Para buruh tani ini lalu berusaha menuntut tanah yang seharusnya jadi miliknya. Lalu yang selanjutnya ada aliran yang menentang Tsar. Aliran-aliran tersebut adalah aliran liberal dan sosialis. Kaum liberal yang disebut kadet atau konstitusional demokrat. Aliran tersebut menghendaki Rusia menjadi kerajaan yang berundang-undang dasar. Kaum sosialis menghendaki susunan masyarakat yang sosialis, pemerintah yang modern dan juga demokratis. Kaum sosialis merupakan anasir yang revolusioner dan terbagi lagi atas dua aliran, yaitu Menshevik, moderat atau sosial demokrat yang dipimpin oleh Georgy Plekhanov lalu digantikan oleh Kerensky. Lalu yang kedua ada Bolsheviks, radikal, lalu berkembang menjadi partai komunis yang dipimpin oleh Lenin dan Trotsky. Lalu yang selanjutnya adalah kekalahan perang.
Keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I mendapatkan sambutan dingin dari rakyatnya. Kecurangan yang tidak didukung oleh rakyat tentu menghasilkan kekalahan. Kekalahan besar Rusia, pertempuran di Tannenberg, Dasar dan Danau, wilayah Masuri, semakin mengecewakan hati dan melenyapkan kepercayaan rakyat pada Tsar. Rakyat mulai jemu pada peperangan dan menginginkan kedamaian. Lalu yang terakhir ada ancaman kelaparan. Banyaknya orang yang dikirim ke medan perang berakibat kurangnya tenaga kerja, baik dalam bidang industri atau pertanian. Macetnya industri dan pertanian ini menimbulkan bahaya kelaparan karena kurangnya bahan makanan. Perekonomian negara menjadi kacau balau. Kejadian Revolusi Rusia. Kejadian Revolusi Rusia ada dua, yaitu Revolusi Februari 1917 dan Revolusi Oktober 1917. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu Revolusi Februari 1917. Nah, revolusi ini dimulai dari Petrograd atau Leningrad dengan para demonstrasi yang menuntut bahan makanan dan pemogokan di banyak perusahaan-perusahaan. Revolusi itu dilakukan oleh kaum kadet, Bolshevik dan Menshevik untuk menyingkirkan Tsar Nicholas II. Pemerintahan dikendalikan oleh para kaum kadet dengan cara pemerintahan sementara. Tapi kaum kadet tidak menjalankan perubahan-perubahan seperti yang dituntut oleh kaum rakyat. Alexander Fyodorovich Kerensky merupakan orang yang memerintah kaum Menshevik pertama. Dia menjunjung kembali kehormatan dari Rusia di mata dunia internasional karena kekalahan Rusia dalam peperangan. Sementara itu, mengadakan perubahan pemerintahan dalam negeri. Yang kedua ada Revolusi Oktober 1917. Saat kepercayaan rakyat hilang kepada kaum Menshevik, kaum Bolshevik segera mendekatkan diri kepada rakyat dan memberikan janji adanya pembagian tanah dan perdamaian. Dengan cara itu, Bolshevik berhasil mendapatkan kepercayaan, simpati, dan dukungan dari rakyat. Yang sebelumnya, kaum Bolshevik mempersiapkan diri dengan wajib militer kepada para pekerja lalu menjadi pengawal merah. Di bawah pimpinan Leon Trotsky, sudah disiapkan untuk merebut kekuasaan. Nah, revolusi diawali dari Petrograd yang dipimpin oleh Lenin, yaitu penyerbuan untuk mendirikan Republik Soviet. Angkatan Laut dan Angkatan Darat yang memihak Lenin. Menshevik di bawah pimpinan Alexander Fyodorovich Kerensky berhasil disingkirkan pada tanggal 25 Oktober 1917. Akhirnya pemerintahan baru di Rusia dapat dipegang oleh kaum Bolshevik. Akibat dari revolusi Rusia ini, yang pertama adanya dihapusnya pemerintahan Tsar. Maksudnya itu pada sistem pemerintahan ini diubah dengan cara atau dipegang dengan satu partai saja. Yang kedua ada demokrasi Soviet. Maksudnya itu Lenin membentuk dewan-dewan rakyat Soviet untuk mewakili suara rakyat paling terendah atau terbawah. Nah, terus dewan-dewan ini diperintahkan untuk memilih atau mewakili rakyat terendah untuk mengikuti dewan rakyat yang paling tertinggi. Nah, terus mekanisme ini juga berkelanjutan hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Terus yang ketiga ada modernisasi Rusia. Maksudnya itu kayak kurang lebih dari 40 tahun Rusia ini berhasil menyaingi negara-negara lainnya, yaitu contohnya Eropa Barat dan Amerika dalam untuk menyaingi dalam perekonomian dan industri. Terus yang terakhir ada meluasnya komunisme. Maksudnya itu luasnya paham komunis karena revolusi Rusia yang dimenangkan oleh kaum Bolshevik atau komunis radikal.